Ya, silakan masuk. Silakan duduk dulu, Dedek. Terima kasih, Bu. Baik, sebelumnya saya izin perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dila. Saya adalah mahasiswa gizi yang sedang praktik di sini. Nah, saya di sini akan membantu memberikan konseling terhadap pola makan adik saat ini. Nah, sebelumnya apapun yang adik ceritakan ini akan bersifat rahasia, maka saya akan merahasiakan hal tersebut. Jadi apakah adik bersedia melakukan atau melanjutkan konseling ini? Ya, maksudnya. Baik, sebelumnya saya ingin menanyakan identitas adik terlebih dahulu. Kalau boleh tahu namanya siapa? Dina. Umurnya berapa? Umurnya 20 tahun. Baik, apa yang mendasari Dina untuk datang ke konseling ini? Saya itu hampir setiap hari itu sering merasa mual, muntah, apa mungkin karena lambung gitu. Berarti Dina ini sering merasa mual, muntah, atau mungkin Dina bisa menyebutkan itu ada masalah lambung. Iya. Nah, sebelumnya saya ingin menanyakan terlebih dahulu, apakah Dina, bagaimana pola makan Dina sehari-hari? Kalau makanan pokoknya itu Dina makannya 3 kali sehari, 3 kali makanan pokok dan 2 kali selingan. Tetapi Dina sangat menyukai makanan yang pedas karena kalau tidak makan makanan yang pedas itu gimana ya rasanya tidak selera, Bu. Jadi Dina menyebutkan bahwa Dina makanan pokok terus 2 kali selingan. Iya. Terus kalau boleh makanan pokoknya apa? Ini kan makanan pokoknya banyak kan, ada nasi, ada roti, ada kentang dan lain sebagainya. Nah itu kalau makanan pokok biasanya makan apa? Karena Dina itu ngekos, jadi Dina yang simpel aja seperti nasi. Untuk lauknya itu ikan, ikannya di sambal atau enggak digoreng, terus dibikin sambal biar lebih nikmat gitu rasa pedas-pedasnya. Terus untuk lauk ikannya yang Dina konsumsi 1 minggu itu, Dina konsumsi sering selama 7 hari itu lauk ikan atau bervariasi nih lauknya? Bervariasi, terkadang lauk ikan digoreng atau di sambal, dilempah. Terus terkadang juga lauk sayur. Sayurnya diapain? Sayurnya itu ditumis. Ditumis menggunakan cabai berarti? Iya, Nah, karena suka yang pedas-pedas. Nah, terus tadi Dina menyebutkan bahwa Dina juga konsumsi selingan kan? Iya. Nah, apa selingan yang biasa Dina konsumsi? Nah, yang biasanya Dina konsumsi roti panggang dengan selai coklat. Oke. Tadi Dina sudah menjelaskan bahwa biasanya makanan pokok, terus lauknya biasa disambal terus ditumis menggunakan cabai. Nah, apakah Dina sering telat makan nih? Gimana nih jadwal makan Dina nih? Iya, kadang seharian itu kadangnya waktunya tepat, dari pagi makan pokoknya, selingan pagi, makan siang, dan langsung selingan siang, selingan sore, dan makan malam. Tapi kadang di hari lain Dina telat makan. Di hari lainnya maksudnya gimana? Misalnya hari ini waktu makannya itu bagus, 3 kali makanan pokok, 2 kali selingan. Nah, terus untuk hari besoknya itu Dina telat makan gitu, Bu. Tadi Dina menyebutkan bahwa penyebab Dina, mungkin Dina sebelumnya mulai sakit perut tidak nyaman itu kapan? Udah 3 bulan terakhir. 3 bulan terakhir. 3 bulan terakhir pola makannya, jadwal makannya sama seperti sekarang? Iya, kadang juga tepat waktu dan kadang juga telat. Baik, bisa saya simpulkan yang pertama Dina sering sakit perut, terus kayak rasa asam lambung. Yang pertama pola makan Dina salah. Yang pertama Dina telat makan. Terus yang kedua Dina sering makan makanan yang pedas, karena jika kita mengkonsumsi makanan yang pedas terus jarang makan atau telat makan, maka lambung ini akan kosong. Nah, sehingga asam lambung akan naik sehingga terjadinya asam lambung. Terus apakah Dina di saat di saat Dina mengalami asam lambung tersebut, apakah Dina sering konsumsi makan makanan panas? Tidak. Oh, tidak pernah. Apakah tidak pernah jajan di luar? Jarang. Nah, kan karena sekarang tuh kan trennya tuh banyak banget mahasiswa, ini kan Dina kan mahasiswa kan, banyak banget nih mahasiswa yang makan makanan
saji, terus makan makanan kayak seblak itu salah satunya. Apakah Dina tidak pernah? Jarang, ada tapi jarang. Berarti jarang. Kalau dalam 1 minggu berapa kalinya? 1 kali atau 2 kali. 1 kali 2 kali, berarti itu juga salah satu penyebab terjadinya asam lambung Dina semakin parah. Nah, sehingga untuk memperbaiki hal tersebut, yang pertama apa yang harus Dina lakukan? Yang pertama, Dina harus mengubah jadwal makan Dina. Nah, biasanya misalnya makan paginya kapan nih? Jam 6, Makan siang? makan siangnya jam 1. Terus makan malamnya? Makan malamnya itu enggak jam 7 atau kadang jam 5 sore. Berarti yang pertama yang harus Dina lakukan, yang pertama Dina harus menjadwalkan target makan Dina. Yang pertama berarti nanti ke depannya Dina harus hari besoknya Dina harus makan tepat waktu. Berarti untuk ke depan dan selanjutnya Dina harus makan jam 6 pagi, terus jam 1, terus makan malam tepat waktu. Terus yang kedua, Dina juga tidak boleh ya kalau asam lambung ini yang pertama telat makan, terus mengkonsumsi makanan pedas atau panas, karena kerja lambung akan semakin berat jika Dina tetap mengkonsumsi makanan tersebut. Nah, itulah yang menyebab Dina mengalami asam lambung. Terus kalau jenis makanannya, saya sarankan dengan konsumsi makanan yang pedas seperti tadi ikan sambal, sayur ditumis, boleh, tapi jangan menggunakan banyak cabai. Nah, terus Dina tadi bilang kalau nggak makan pedas, maka selera makannya nggak ada. Nah, Dina bisa tingkatkan dengan konsumsi buah aja, karena dengan kita mengkonsumsi buah maka itu kan akan membawa rasa manis dan akan membuat kita ingin konsumsi makanan. Nah, Dina usahakan konsumsi buah dulu sebelum makan. Jadi nanti setelah Dina konsumsi buah, setelah Dina makan makanan berat, maka lambung Dina itu tidak terkejut untuk konsumsi makanan berat. Nah, saran kakak tadi yang pertama, Dina harus makan tepat waktu. Kedua, kurangi konsumsi makanan yang pedas, kurangi konsumsi makanan yang panas. Terus makanannya harus sehat. Nah, terus Dina juga nggak boleh begadang ya. Dina begadang nggak? Enggak. Nah, bagus. Berarti poin yang Dina harus lakukan, yang pertama Dina harus makan tepat waktu tadi ya, sama tidak boleh makan pedas sama panas, itu aja sih. Nah, tolong bisa ulangi apa yang setelah kakak sampaikan tadi. Kakak ingin melihat apakah pemahaman Dina terkait dengan apa yang kakak bicarakan tadi benar-benar paham. Iya. Baik Kak, kakak menyarankan tadi kan Dina suka makanan yang pedas. Untuk makanan yang pedas itu dinormalisirkan menjadi cabainya sedikit. Kalau masak itu konsumsi cabai pedasnya itu dikurangin. Untuk waktu makannya itu tepat, misalkannya teratur, nggak telat-telat gitu Kak. Baik, sejauh ini pemahaman Dina terkait dengan penjelasan kakak tadi sudah cukup baik. Semoga Dina bisa menerapkan hal tersebut di kehidupan sehari-hari, di hari besok tentunya. Nah, besok Dina harus mengubah perilaku yang tidak sehat di hari kemarin. Semoga nanti asam lambung Dina akan lebih menurun atau tidak mengalami asam lambung. Nah, terus nanti jika ada perubahan, silahkan Dina konsultasi lagi ke sini. Kakak ingin melihat perubahannya. Seperti itu saja. Baik, itu saja. Apakah Dina sudah jelas? Cukup jelas Kak. Baik, terima kasih Dina untuk